Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Haliza, NPM 1820065581, lokal 6C non-reguler pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Dalam tugas ini, saya menganalisa dengan 4 topik. Yang pertama yaitu masalah, tujuan, upaya pemerintah melakukan pembangunan dalam urusan tersebut, dan lembaga pemerintah yang menangani. Di sini saya mendapatkan tema tentang kependudukan. Sebelum saya masuk pada 4 topik tadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kependudukan. Kependudukan itu sendiri artinya adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, persebaran mobilitas dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, itu tadi merupakan pengertian dari kependudukan. Kemudian di sini saya masuk kepada topik masalah yang menyangkut tentang kependudukan di Indonesia. Kependudukan di Indonesia memiliki 4 ciri umum, yaitu pertama, jumlah penduduk yang semakin bertambah. Kedua, sebagian besar penduduk berusia muda. Ketiga, persebaran penduduk tidak merata pada setiap pulau. Dan yang terakhir, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Untuk masalah yang pertama yaitu tentang jumlah penduduk yang semakin bertambah. Jadi, jumlah yang besar dengan pertumbuhan yang tinggi dan angka kelahiran yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana, serta fasilitas umum. Semakin tingginya pertumbuhan penduduk, semakin bermasalah bagi tenaga kerja dalam sumber daya alam, penyediaan lapangan kerja yang sangat minim. Indonesia menempati ranking terbesar penduduknya dari semua negara berkembang setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jadi, Indonesia itu menempati ranking 4 terbesar penduduknya dari semua negara berkembang. Data jumlah penduduk di Indonesia di tahun 2020 sebanyak 271.349.889 jiwa. Data tersebut merupakan hasil pengintegrasian antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari 514 kabupaten kota dan Badan Pusat Statistik. Kemudian, laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat terhadap permasalahan kependudukan itu sendiri dan belum berperilaku yang kondusif untuk memecahkan persoalan. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami peningkatan dipengaruhi karena 3 faktor, yaitu yang pertama, semakin meningkatnya kualitas kesehatan penduduk yang terlihat dengan ditandainya berkurangnya angka kematian bayi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang mendorong perbaikan gizi masyarakat. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jumlah pengendalian kelahiran. Selain itu, juga ada permasalahan terkait tentang kependudukan yang terjadi di Indonesia, yaitu penyebaran penduduk yang sangat timpang atau tidak merata, yang
Menyebabkan kepadatan penduduk Indonesia tidak seimbang, itu salah satu solusi mengatasi masalahnya yaitu dengan pemetaan penduduk, dengan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa, dan pemerataan pembangunan di wilayah luar Pulau Jawa. Nah, jadi itu tadi merupakan masalah daripada kependudukan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuannya. Yang pertama itu untuk mengatur pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk, kemudian pemerataan pembagian jumlah penduduk pada tiap-tiap pulau, dan penstabilan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jadi itu tadi adalah 3 tujuan utama pada kependudukan yang terjadi di Indonesia. Kemudian saya akan membahas topik yang ketiga, yaitu upaya pemerintah melakukan pembangunan dalam urusan kependudukan tersebut. Kebijakan kependudukan di Indonesia diterapkan dengan mempengaruhi 3 variabel utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan kependudukan seperti melaksanakan program keluarga berencana, pembatasan usia perkawinan, mengurangi dan membatasi tunjangan bagi pegawai negeri sipil, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Yang pertama yaitu program keluarga berencana atau KB. Program keluarga berencana ini dapat mengurangi resiko pertambahan penduduk yang dapat menjadi permasalahan kependudukan. Kemudian ada program transmigrasi. Program ini ditujukan agar dapat meratakan persebaran jumlah penduduk. Persebaran dan kepadatan penduduk diatasi dengan program transmigrasi dan pembangunan yang lebih intensif di kawasan Indonesia Timur. Tingkat kepadatan yang rendah diatasi dengan penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan berkembangnya usaha investasi baik PMDN ataupun PMA. Optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja. Kemudian memperluas kesempatan mendapatkan pendidikan serta memperluas peluang kerja. Jadi itu tadi ada beberapa upaya pemerintah melakukan pembangunan dalam urusan kependudukan. Di sini saya akan menjelaskan topik yang terakhir, yaitu lembaga pemerintah yang menangani terkait tentang kependudukan. Yang pertama, lembaganya yaitu Badan Pusat Statistik, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk data dari kependudukan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Jadi program keluarga berencana itu tadi menjadi salah satu tugas daripada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau yang sering disingkat dengan BKKBN. Selanjutnya ada lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saya di sini akan menyebutkan salah satu fungsi daripada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu fungsinya perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi. Jadi pada program transmigrasi itu lembaga yang menaunginya adalah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya, ada lembaga yang menaungi terkait kependudukan itu sendiri, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan yang terakhir, ada Kementerian Ketenagakerjaan, di mana Kementerian Ketenagakerjaan ini memiliki tugas untuk menaungi masalah terkait peluang kerja dan lapangan kerja untuk penduduk yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tema kependudukan. Apabila ada salah-salah kata dalam penyebutan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.